Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di pertemuan virtual terakhir kita dalam kegiatan diseminasi PKG PJOK kelas 18 Jakarta Barat yang kita sudah sampai di pertemuan ke-19 atau pertemuan terakhir terkait dengan refleksi bukti karya menjadi goal setting atau final project dari kegiatan diseminasi PKG PJOK tahun 2024 ini. Semoga kakak-kakak semua dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun dan Allah berkahi dan kakak bisa fokus dalam kegiatan kita dari awal sampai akhir nanti. Baik kakak sekalian, kita masuk ke dalam refleksi bukti karya program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Durasi 1 JP, moda daring atau sinkronus. Ini merupakan kegiatan akhir kita setelah kakak mengikuti kegiatan dari bulan September, Oktober, November, Desember. Ini adalah pertemuan terakhir kita dan kita akan sampai untuk saya harus laporan kepada BPKP-DIY itu terakhir di tanggal 13 Desember 2024. Kakak sekalian, sebelum kita berpanjang kali lebar, mari kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh, silakan Kak Kusmayadi memilih siapa satu khusus buat doa terakhir kita untuk pertemuan di terakhir kita hari ini. Kak Kusmayadi masih sudah ada? Ada. Sudah kedengar? Ya, silakan Kak Kusmayadi. Sudah kedengar? Ya. Baik, dalam doa pertemuan terakhir ini saya akan serahkan kepada Kak Khalilur Rahman. Silakan Kak Khalilur Rahman. Khalil. Dan apa yang gimana Kak Khalil, suaranya kurang jelas ya? Masih iya, kedengaran. Oh, betul. Sudah. Ya, sekarang sudah kedengaran. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat kakak-kakak semua, untuk memulai Zoom kita hari ini, Zoom terakhir PPKG PJOK Jakarta Barat. Marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu supaya Zoom kita kali ini, pertemuan terakhir ini, diberikan kelancaran dan apa yang kita dapatkan selama 3 bulan ini tentunya mendapat manfaat untuk kedepannya. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing, dimulai.
Alhamdulillah. Ya karena Siratal ladzina an'amta alaihim. Berdoa selesai. Baik, terima kasih banyak kepada Kak Khalil yang sudah memimpin doa kita bersama. Mudah-mudahan Allah ijabah dan memberikan manfaat serta berkah dari kegiatan kita dari awal sampai akhir ini. Baik kakak sekalian, saya tidak bosan-bosannya menawarkan kesepakatan bersama dan mohon nanti untuk bisa diberikan umpan balik dari para peserta bahwa kesepakatan bersama kita yang pertama adalah menyalakan kamera, yang kedua adalah mematikan mikrofon, yang ketiga adalah hadir seutuhnya, yang keempat adalah menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah sesuatu hal yang wajar. Kakak sekalian, mungkin bosan 19 kali saya ingatkan, 19 kali juga saya menyampaikan. Begitu juga dalam pertemuan tatap muka kita selama 6 hari juga saya di awal pasti menyampaikan kesepakatan bersama. Mohon umpan baliknya dari kakak-kakak sekalian, apakah ini memberikan dampak positif atau negatif? Kalau dampak positifnya itu seperti apa, kalau dampak negatifnya seperti apa dengan saya menyampaikan rule kesepakatan bersama. Silakan, mungkin ada yang mau menyampaikan terkait dengan umpan balik kesepakatan bersama. Kak Nurdin, silakan Kak Nurdin. Oke, kedengeran suara saya? Aman. Oke, terima kasih untuk waktunya, izin. Jadi kalau ditanya dampaknya, terus alasannya apa, sepertinya saya tidak punya alasan karena dampaknya besar sekali, ya kan, apalagi manfaatnya, terutama untuk saya pribadi, ya selama 3 bulan ini, yang dimana ya mungkin kita mengajar ya mungkin biasa-biasa saja, tapi setelah mengikuti PKG ini banyak hal yang dapat kita ambil, terutama ya tentang substansi dari apa sih tujuan kita mengajar dan apa sih yang harus kita capai. Jadi banyak sekali dampaknya, jadi nggak bisa dijelaskan mungkin untuk saya dampak dari kita ikut PKG PJK kelas 18 ini. Mungkin itu Pak Sarip sulit untuk saya gambarkan karena nggak bisa saya gambarkan. Ya, terima kasih. Baik, luar biasa Kak Nurdin. Terima kasih banyak atas umpan baliknya. Ya, ilmu 3 bulan memang tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pengalaman kakak sekalian. Tapi yakinlah bahwa pasti ada sesuatu yang positif yang bisa kita ambil. Mungkin ada teman yang lain. Kita sekarang sharing saja Kak, ngobrol umpan balik, ngobrol, sharing, kritik, masukan, saran terkait dengan pembelajaran kita selama 3 bulan gitu. Boleh. Ayo teman-teman, ayo kita ngobrol. Nih momen yang kesempatan nih, momen langka kan. Mungkin saya dulu kali ya sebelum nanti agak repot. Silakan. Kak Eko, boleh, silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin semuanya, senior-senior, kakak-kakak semua ya. Izin saya lagi sedikit agak repot nih, lagi di Kemdikbud karena terkait kolaborasi dengan MGMP Bahasa Inggris SMP gitu, lagi ada event di sini. Jadi kita ada kolaborasi. Jadi kesan pesan saya buat PKG tahun ini, saya terima kasih banget buat Kak Sarip terutama ya,
banyak kasih ilmu ke kita ya. Terus ada beberapa metode-metode belajar yang sebenarnya kita udah pernah lakukan tapi kita tidak tahu itu namanya apa. Itu saya dapat banget pembelajaran tersebut. Terus kita cuma tahu praktek-praktek aja tapi kita nggak tahu teorinya. Tapi semenjak ada PKG ini saya jadi tahu bagaimana untuk merancang dan bagaimana untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi ketika ada di lapangan. Itu penting banget kita sebagai guru olahraga ya. Bukan cuma itu juga, kita juga harus tahu bagaimana kita harus kolaborasi terkait dengan mata pelajaran lain dan segala macam. Saya sangat bersyukur yang tadinya awalnya saya ragu untuk yakin gak nih saya PPG sama PKG, sempat konsultasi juga sama Kak Syarif. Kata Kak Syarif, udah jalanin aja, insya Allah ada jalannya ya. Alhamdulillah dua-duanya berjalan dengan lancar. PKG tinggal nunggu pengumuman, di PPG tinggal nunggu pengumuman, di PKG ini kita udah di ujung akhir. Yang saya sayangkan kita terlalu banyak online ya. Mungkin kalau kita offline terus feel kita secara keilmuan mungkin lebih dapat, tapi memang itu salah satu kendalanya ya. Overall itu tidak masalah buat saya juga, tapi saya berharap buat teman-teman setelah ini kita tetap kolaborasi, jangan putus di sini, tetap jaga silaturahmi. Kalau ada apa-apa kebutuhan terkait RPP, modul, silabus, kolaborasi, dan segala macam pembelajaran, yuk sama-sama kita masih bisa kumpul, masih bisa diskusi masalah-masalah yang sekolah di kita masing-masing. Saya sih tetap berharap itu buat kakak-kakak sekalian ya. Kita jangan putus di sini, mudah-mudahan dan next-nya kita juga masih bisa kolaborasi terkait apapun itu, ya, terkait materi, belajar dan segala macam. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banget sama Kak Syarif sebagai fasilitator, sebagai mentor kita yang sabar, ya, yang kadang kita tugasnya suka telat-telat lah, suka susah diatur dan segala macam. Buat Pak Haji, buat senior-senior lah, Pak Ali dan segala macam, terima kasih banget atas ilmunya ya. Kita sharing bareng, kita dapat ilmu bareng, intinya itu sih. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Eko yang siap dan selalu oke kalau direpotin. Tapi salah satu teman yang kemudian hampir saja saya kehilangan gitu, karena kondisinya saat itu memang di awal pembagian kelasnya kita hanya ada 14 orang dalam Jakarta Barat, 3 mengundurkan diri gitu. Ada Kak Hasim, Kak Fahmi, dan Kak Eko. Kak Hasim sudah saya coba bujuk, ternyata memang beliau wakil kesiswaan dan memang ada tugas lain yang tidak bisa ditinggalkan. Saya tidak ingin Kak Fahmi sama Kak Eko kemudian sama-sama mundur karena posisi PPG gitu. Tapi alhamdulillah ternyata jadi inspirasi kita bersama juga kalau kemudian ada Kak Eko yang terus bisa PPG dan PKG-nya bersama-sama. Termasuk Kak Fahmi juga sama. Mudah-mudahan pemilihan keputusan di awal bukan sebuah kesalahan dan menjadi sebuah keberkahan. Karena bagaimanapun juga kita jadi tambah saudara, tambah keluarga gitu ya. Baik, terima kasih banyak Kak Eko. Sebelum ke teman-teman yang lain, karena nanti saya akan berikan kesempatan semuanya untuk bisa berbicara. Kita coba lanjutkan dulu slide-nya. Kakak sekalian, agenda kita sesi ini yang pertama adalah refleksi bukti karya di 25 menit. Yang kedua adalah mengunggah bukti karya 15 menit dan penutup di 5 menit. Nah, di refleksi bukti karya, refleksi menggunakan 3W, what, so what, dan no what. Muncul pertanyaan di dalam what. Apakah dalam menyusun draft ini saya melakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah? Tentunya dalam proses pembuatan bukti karya itu diawali dari proses aksi nyata kakak-kakak sekalian. Kemudian modul PJBL-nya, kemudian dilengkapi dengan RTL-nya. Kemudian dilengkapi dengan bagaimana RTL kepada komunitas belajar di sekolah.
Kalau muncul pertanyaan ini, saya yakin karena kita hidup bersosial, kakak-kakak pasti melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat, minimal dengan guru PJOK itu sendiri. Nanti saya butuh jawaban dari kakak sekalian terkait dengan pertanyaan ini. Kemudian pertanyaan yang kedua, masih di WAT, apakah terdapat kesulitan dalam pembuatan bukti karya? Nah, ini tolong nanti kakak bisa sampaikan terkait dengan refleksinya. Yang pertama adalah adanya kolaborasi rekan sejawat. Yang kedua, apakah ada kesulitan dalam pembuatan bukti karya? Kemudian pertanyaan yang ketiga, apakah bukti karya yang dibuat sudah menunjukkan pemahaman terkait sintesa atau implementasi materi pelatihan PJOK? Ini juga jadi tambahan pertanyaan. Apakah bukti karya yang dibuat oleh kakak-kakak sudah mengimplementasikan materi pelatihan PJOK yang ada? Ini bisa dijawab terlebih dahulu terkait dengan 3 pertanyaan yang ada. Baik, kakak dari 3 pertanyaan yang ada, apakah ada kolaborasi dengan rekan sejawat? Apakah merasa ada kesulitan dalam pembuatan bukti karya? Dan ataukah sudah mengimplementasikan materi dari PKG PJOK yang sudah disampaikan? Saya pengen dengar semua teman-teman untuk bisa menyampaikan terkait dengan proses pembuatan bukti karya kakak-kakak untuk kemudian dijadikan sebagai dasar hasil dari kegiatan diseminasi PKG PJOK ini. Silakan, siapa yang punya waktu terlebih dahulu mau menyampaikan, saya persilakan. Izin Kak Fasil. Saya belum pernah dengar nih suaranya dari Ardiansyah sama Kak Okta Rijal nih. Masya Allah. Saya Ardiansyah terutama, tolong Ardiansyah, Okta Rijal tuh di awal-awal. Setuju. Di akhir doang munculnya. Setuju, Karara. Oke, bukan Karara ini. Karara lagi nggak bisa ngomong, berisik di sini, Pak. Pak Haji melupakan saya. Maaf ya, Kak Fajar. Adakah Kak Ardiansyah atau Kak Okta Rijal? Saya persilakan. Kesempatan terakhir ya di Ada. Silakan Kak Ardiansyah dulu dah. Orangnya ngilang ya. Ditelepon. Ini orangnya kemana nih? Dipegang ini. Bukan bener, kagak ada wujudnya. Mereka berdoa aja sampai selesai. Ya, siapa nih? Siapa? Ardi apa saya nih? Kak Okta. Kak Okta dulu dah yang udah ready. Rara, tolong telepon Ardi. Rara, tolong telepon Ardi. HP Rara lobet, gak bisa nelfon Ardi. Pami, telepon Pami. Pami telepon. Okta dulu, Okta. Tapi bener deh, kalau tanggal 11 ya nggak bisa. Kalau jadi tanggal 11 ya. Saya dari hari ini udah dijadwalin 11 itu kita pergi. Itu Sabtu Minggu Jumat. Tapi kalau misalnya tanggal itu bisa. Aja, ya? Iya. Pokoknya kalau tanggal Ayo mulai Kak Okta. Tanggal itu nggak bisa. Ngomong apa dulu nih? Terkait bukti karya. Oh iya. Jadi kan untuk terkait bukti karya nih. Terkait bukti karya kan Kak Sari bilang, saya juga pengen ngomong apa adanya ya. Biasanya kan kita sebagian orang itu pengen tampil memberikan yang terbaik, begitu kan ya. Kan kalau kata Kak Sari, nomor 1 saya lupa apalah itu, nomor 2 itu juga apa, nomor 3 RPP. Saya juga antara 1 dan 2 mungkin saya karena saya nggak pinter-pinter amat kayak Mbak Puput kan, saya juga nggak kreatif amat kayak Kak Fahmi. Yang saya lihat kayaknya yang agak mudah, saya emang kebiasaan hidup gitu kayak, nggak tahu saya suka hidup yang mudah-mudah.
kelihatannya yang mudah ini kayak bikin RPP kayak agak mudah kayak, walaupun memang kegiatan plagiasinya tinggi sekali versi saya, karena kalau ada yang mudah ngapain nyari yang sulit. Masuk surga kan juga kalau ada yang mudah ngapain milih yang sulit. Kebang, bocoran iya, jadi maaf ya kata-kata saya. Kita keluar yuk, udah selesai meetingnya yuk. Selesai. Iya, jadi kebiasaan segala sesuatu yang mikir, ini mudah nih. Kan kalau pokoknya begitu Kak, mohon maaf kayaknya saya mau belajar tentang RPP kayaknya ya. Kayak hasil menurut cara berpikir saya seperti ini jauh lebih mudah. Jalan hidupnya toh sama-sama lulus, walaupun mungkin kalau memang ada kalimat lulus atau nggak lulus ya saya itu masalah takdir nantilah. Ya, yang penting kan sudah mengerjakan. Takutnya daripada saya dipaksa untuk jadi Karara kan terus saya pusing juga kepala saya. Emang kenapa sih kalau saya Kak Okta? Oh iya. Pusing pala bawah Pak Ali. Masih aja. Oh iya. Begitu Kak Sarif yang ingin saya sampaikan, mohon maaf apabila ada salah-salahnya untuk semuanya. Belum itu karyanya, woi. Bukti karyanya belum, jelasin dulu dong bukti karyanya. Mana bukti karyanya nih? Karyanya belum. Bukti karyanya belum, masih proses. Sepertinya saya yang saya belajar sama teman yang udah di sini, kebetulan kan 1-2 pasti yang guru-guru dari Kosambi juga ada yang ikut lah. Bilang, "Bang, gua mungkin bisa lah kali ini bikin kayak begini." Bisa aja Pak. Oh ya udah deh, coba ajarin kita lah. Tapi bukti karya belum jadi, masih belum pede untuk menampilkan. Begitu Kak. Ada Santuy aja bro. Ada tanggapan dari Kak Fajar? Kan tadi Kak Okta Rijal bilang belum berani nampilin. Emangnya Kak Okta Rijal tuh ngambil tema ininya apa? Mau ngambil materi bukti karyanya itu apa? Kok sampai belum pede untuk menampilkan atau sharing gitu loh? Kan kita di sini juga sama-sama sharing di sini nih kan, bukti karyanya juga macam-macam nih modelnya nih. Siapa tahu kita juga bisa ada inspirasi juga nih dari Kak Okta Rijal untuk bukti karyanya. Cocok itu. Silakan dijawab Kak Okta Rijal. Oh salah. Iya bukti karya saya yang saya pelajari ini modul ajar. Insya Allah nanti modul ajarnya tentang senam lantai. Sambil saya baca-baca lagi, karena saya masih merasa belum puas, kalau ini lagi-lagi yang saya ini sulit nih. Saya lagi cari yang mudahnya lagi. Belum ketemu. Sepertinya masih ada waktu kan, sampai habis banget waktu nih. Mepet-mepet kan hari Jumat kalau nggak salah. Sepertinya kalau nggak besok atau lusa, insya Allah jadi. Kalau kurang puas ntar dari di luar aja. Jangan kebanyakan jajan Kak Nurdin. Ada tanggapan lain kayaknya nih dari yang lain nih, ayo. Silakan dari teman-teman yang lain terkait dengan Kak Okta Rijal.
sebelum nanti closing statement. Kak Nurdin kayak mau buat pendapat nih Kak Nurdin. Enggak, kalau saya sih terima apa adanya untuk Kak Okta Rijal mah. Tenang aja. Ini Kak Ardi mana nih Kak Ardi nih, nggak nongol-nongol nih. Coba tolong di telepon. Terima kasih Kak Nurdin. Waduh, Nah, kali untuk boleh ceramah nih Kak ngasih Okta tanggapan saya nih. ketinggalan nih. Bisa bilang nggak ya? Nah, coba. Ya iya nih saya Tanya baru nih, mau nggak apa-apa, tanggapin tapi tanya. baru kedengaran sekilas nih katanya ada yang baik-baik sama yang bawah doang katanya. Gimana tuh? Jadi mohon maaf tadi sambil ngajar nih Kak. Mohon maaf ya. Pengen dengerin terus tapi kewajiban nih. Kalau Kak Okta sih nggak ada yang salah nih kayaknya. Oke, siap Kak Ali. Saya nunggu Kak Ardiansah ini. Ada nggak ya Kak Ardiansah ya? Biar langsung penyampaian terkait dengan Kak Okta Rijal dan Kak Ardiansah. Halo Kak Ardiansah, ada? Tolong Kak Fajar bisa ditelepon Kak Ardiansah. Kayaknya kalau saya nelpon nggak diangkat deh. Coba langsung Kak Fasil deh yang nelpon. Oke, coba saya telepon ya. Iya. Kalau enggak Kak Rara nih, Kak Rara sibuk banget Kak Rara. Telepon coba si Ardi. Side job terus Kak Rara. Sabar. Saya lagi ada kegiatan di KKGO. Ini saya ribet ini. Itu aja dulu yang dipanggil dulu, jangan saya. Saya mah sering ngomong, ntar pada pusing. Ya. Kak Pami, coba tuh Kak Pami tuh Saya telepon masih berdering. Nggak diangkat kakak-kakak. Tidur kali ya Kak? Lelah. Baik, kakak sekalian, saya memberikan masukan terkait dengan apa yang disampaikan oleh Kak Okta Rijal. Kenapa di awal pada saat pengarahan bukti karya, kan ada 3 jenis kakak sekalian ya. Yang pertama adalah praktek baik, yang kedua adalah praktek pembelajaran, yang ketiga adalah RPP atau modul ajar. Kenapa saya menyampaikannya 2 dari 3? Kak, kenapa RPP atau modul ajar tidak saya berikan? Karena begini Kak, kalau RPP atau modul ajar, tingkat plagiasinya itu sampai 85%. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa saya meminta praktik baik dan praktik pembelajaran? Saya tidak penting kakak akan sesempurna apapun, tapi kalau itu hasil karya kakak di sekolah kakak itu sendiri, itu bagi kami gitu ya, itu akan ada rasa kebanggaan tersendiri bahwa kakak memang berproses. Karena kalau praktik baik atau praktik pembelajaran, pasti kakak melibatkan kolaborasi rekan sejawat, itu pasti. Melibatkan peserta didik, itu pasti. Melibatkan izin kepala sekolah, itu pasti. Karena jangan dianggap remeh bahwa hal-hal sekecil itu mungkin bagi guru yang lain itu sesuatu yang berat, Kak. Ribet gitu. Atau kemudian jadi tantangan tersendiri, yang ngapain saya repot-repot gitu. Maka saya menyampaikan kepada kakak-kakak agar praktek baik ataupun praktek pembelajaran. Sempurna atau tidak, itu saya nggak jadi soal, Kak. Karena itu hasil karya di sekolah kakak-kakak sendiri. Kalau kemudian kakak mengadopsi kegiatan praktek baik atau praktek pembelajaran dari sekolah lain diadopsi ke sekolah kakak, pasti akan berbeda juga hasilnya.
Tapi akan berbeda jikalau kemudian kakak nguploadnya terkait dengan RPP atau modul ajar. Saya pernah mengikuti kegiatan kurasi terkait dengan RPP modul ajar, Kak. Itu yang kemudian dikurasi oleh pihak kementerian saja, itu butuh waktu 10 kali pertemuan, Kak. Apalagi dalam kondisinya nanti butuh adanya editor, butuh adanya pengecekan kurasi dari pihak kementerian, pihak BBGP, pihak fasil yang lain, itu butuh panjang kali lebar hanya untuk membuat satu RPP atau modul ajar. Dan RPP atau modul ajar itu nanti akan terlihat oleh seluruh masyarakat karena itu menjadi bukti karya. Tapi kalau nanti kakak sekalian membuatnya RPP atau modul ajar yang itu sifatnya adalah plagiasi, kok kita jadi kurang nyaman kalau kemudian merasa pembuatan bukti karyanya adalah RPP atau modul ajar. Tapi bukan berarti kemudian saya tidak membolehkan RPP atau modul ajar. Kalau kakak-kakak semua yakin bahwa RPP atau modul ajar itu diawali dari kata A sampai Z itu adalah hasil karya kakak-kakak sekalian, saya apresiasi penuh. Bahkan kemudian saya juga akan cross check itu biar jadi sebuah pembelajaran bagi saya. Mungkin itu Kak terkait dengan RPP atau modul ajar. Tapi kalau praktik baik atau praktik pembelajaran itu kan sama saja kalau kemudian kakak punya RTL. RTL-nya diaplikasikan dalam sebuah aksi nyata dan bukti karya itu sudah selesai itu. Nggak perlu capek-capek juga. Nggak perlu harus repot-repot juga. Karena dibuat Canva dibuat masukkan foto-foto maupun video, ada lembar pernyataan dari kepala sekolah yang di checklist, ada lembar persetujuan dari anak siswa didik yang masuk ke video, kemudian dimasukkan ke YouTube, selesai itu. Menjadi sebuah praktik pembelajaran, jika itu pembelajaran dalam konteks misal pembelajaran PJOK, jadi praktik baik kalau itu melibatkan seluruh komunitas belajar di sekolah. SEM itu jadi praktik baik juga. Atau SEM itu juga bisa masuk dalam praktik pembelajaran kalau materinya hanya satu. Jadi saya pikir begitu sih Kak. Jadi kalau Kak Okta Rizal, kan kemarin di dalam kelas meetingnya Kak Okta Rizal sudah ada tuh olahraga tradisional. Kalau memang bisa dijalankan, tapi belum ada sampai ke tahap pelaksanaan, ya RTL-nya saja yang dibuat jadi Canva, kemudian nanti diprintkan lembar pernyataan kepala sekolah yang pakai checklist, kemudian ada lembar persetujuan anak peserta didik, kemudian di lapangan foto-foto doang, nggak perlu harus ada hasil dan lain sebagainya, itu sudah jadi praktik pembelajaran. Mungkin begitu, Kak Okta Rizal. Kalau ada tambahan atau yang perlu disampaikan, nggak Bapak? Iya Kak, semoga bisa bikin yang Kak Sarip maksud ya. Itu hanya tadi opsi terakhir, aneh kata saya nanti nggak mampu selesai bikin praktek baik atau apa itu tadi. Seperti opsi terakhirnya RPP modul ajar itu. Oke, jadi pola pikirnya jangan semuanya harus sampai jadi Kak. Bahwa kemudian kakak membuat kelas meeting berarti kelas meetingnya sampai berhasil, bukan juga. Karena bukti karya itu kakak membuat sebuah rancangan, hasilnya itu bisa dalam konteks sedang berjalan, atau hasilnya dalam bentuk foto-fotonya saja, nggak perlu harus sampai ke video pelaksanaan, itu boleh. Yang penting, yang namanya kelas meeting dalam konteks SEM itu, kakak menjelaskan bahwa misal olahraga tradisionalnya lari balok, orang memahami dari 8 slide RTL-nya, dimunculkan di Canva-nya, dijadikan video, kemudian dimasukkan lembar persetujuan kepala sekolah, pernyataan sama persetujuan siswa, cukup itu.
ada foto-foto di lapangan aja itu udah cukup kok Kak Rizal. Dibandingkan dengan Kak Rizal bikin RPP atau modul ajar, tapi RPP atau modul ajarnya nyadur dari yang lain gitu. Rasa ininya akan beda gitu. Mungkin gitu Kak Rizal. Masih ada waktu kok. Baik Kak. Sehari kelar itu. Kita tunggu hasil karya Kak Rizal ya teman-teman ya. Dibantu pakai doa sama tahlil aman. Siap Kak, mungkin ada yang lain yang mau menyampaikan terkait dengan bukti karyanya? Saya persilakan. Kak Sarip, berarti bukti karya itu harus sama dengan RTL yang kita upload? Nggak mesti sama sih sebenarnya. Kalau Kak Okta Rizal punya praktek baik lain, nggak apa-apa dimasukin. Lebih simpel kok kalau video praktek baik atau praktek pembelajaran. Oke Kak. Siap. Terima kasih Kak Rizal. Kak Nurdin ada yang mau disampaikan? Iya, kalau saya kemarin untuk bukti karyanya ya cukup ya, kendala sih ada, mungkin di mengkondisikan anak-anaknya aja, karena kebetulan kemarin lagi ada asesmen ya kan di semester ganjil. Jadi akhirnya coba kita komunikasi lagi sama mereka. Saya sekali lagi minta bantuannya, saya kayak gitu. Jadi saya minta bantuan kalian, saya ada kegiatan ini dan membutuhkan sebuah video ya kan untuk prakteknya. Jadi sekali lagi saya minta tolong. Jadi saya laksanain itu di hari Jumat setelah pulang asesmen itu. Sebelumnya saya kasih tahu besok tolong bawa kaos olahraga sama raket. Itu kan RPL-nya, RPP-nya itu tentang bulu tangkis. Ya sudah, dari situ saya sudah komunikasikan ke anak-anak. Pas dari Jumatnya ya udah. Sebelumnya sih saya minta bantuan sama rekan sejawat juga sama guru untuk menyaksikan SEM itu gitu. SEM itu jadi diantaranya ya ada guru sejarah, guru bahasa Indonesia, guru olahraga dan yang lainnya. Saya juga nggak bisa ngasih apa-apa sama mereka, jadi saya cuma udah tolong bantu saya gitu untuk menyaksikan atau menonton turnamen itu. Jadi alhamdulillah ya dibantu juga sama murid untuk memvideokan atau mendokumentasikannya sih. Ya alhamdulillah sih selesai. Ya, mungkin itu aja Kak Sarip. Baik Kak Nurdin, bisa dengar suara saya? Bisa. Baik, kalau khusus Kak Nurdin, terima kasih juga Kak Nurdin karena kondisinya Kak Nurdin berkomunikasi secara intens dengan kami. Selama saya bisa membantu, yang itu sifatnya jadi bantuan atau informasi saya berikan. Jadi Kak Nurdin ini melaksanakan bukti karya terkait dengan SEM badminton di kelas 12. Saya sudah punya gambarannya itu. Maka saya meminta Kak Nurdin untuk yang pertama memperbaiki RTL-nya. Karena bukti karya Kak Nurdin berkaitan dengan SEM, maka SEM-nya harus diawali dulu dari RTL-nya. Maka Kak Nurdin harus membuat 8 slide yang sesuai dengan RTL.
di luar. Nanti kalau udah selesai suruh ke sini. Oke. Makasih Mas. Kalau sudah ada RTL-nya, kemudian nanti dimasukin ke dalam Canva, jadikan video. Kemudian sebelum kegiatan SEM-nya, usahakan di situ ada foto-foto terkait dengan rapat, terkait dengan daftar hadir, terkait dengan lembar pernyataan kepala sekolah, lembar persetujuan anak didik gitu. Baru kemudian foto-foto kegiatannya. Nggak mesti harus secara keseluruhan, karena ini sangkut pautannya dengan Kak Fajar juga yang kemarin sudah sempat mengirimkan link video bukti karyanya ke kami. Jadi nggak harus keseluruhan video itu ada, takutnya jadi panjang kali lebar bukti karyanya. Orang juga akan mikir kalau kita nonton YouTube nih, pasti yang kita lihat adalah berapa menit yang akan kita tonton. Yang kedua, judulnya menarik atau tidak, yang kita pengen cari itu atau tidak. Jadi itu juga butuh dalam konteks secara komersial. Maka dari itu, yang penting bisa menjelaskan dari awal sampai akhir, dan di akhir dilampirkan dengan foto maupun video sekilas terkait dengan kegiatan SEM. Itu cukup kok. Jadi Kak Nurdin hanya kurang tinggal di foto sama video akhirnya saja. Mungkin gitu, Kak Nurdin. Ya, nah, nanti saya coba ini lagi. Yang kekurangannya saya coba lampirkan lagi. Nah, itu aja Kak Syarif. Tapi nanti saya paling komunikasi aja sih sama Kak Syarif. Aman. Nanti kalau udah jadi, masuk ke YouTube atau masih di link Canva, kirim ke kami Bang, biar nanti saya coba edit sedikit. Itu udah dikirim. Oh, udah dikirim, siap. Ya, di bunyinya tinjau, hijau ya. Tinjau. Ya, masih diperhatinjau. Siap. Oke, siap. Makasih nanti saya juga ini maksudnya kalau saya lupa, makanya saya paling ya japri Kak Syarif gitu. Apa aja yang harus diperbaiki lagi gitu. Oke, siap. Oke, ada lagi yang lain? Silakan kita berbagi. Coba Pak Haji Kusmayadi. Pak Jikus, silakan. Maaf Kak, ini sambil pelatihan nih, ada pelatihan di KONI, pengurus Pemkot Cabor gitu. Jadi sambil merangkap ya. Oke, siap. Baik, ketika saya mengadakan bukti karya di sekolahan kami itu ya tantangannya ada di teman-teman, tapi ketika kita memberikan presentasi kepada teman-teman, akhirnya teman-teman paham. Dan tadi ketika pelaksanaan memang terkendala dengan hujan Kak. Jadi ketika ada kelas meeting, hujan hingga berhenti sampai sekarang akhirnya kalau lagi begini kan jam 12 sudah pulang anak-anak. Sehingga emang ini tadi tinggal finalnya saja, tinggal memperebutkan juara 1-2 karena hujan sehingga dilanjutkan besok lagi. Sehingga dalam pembuatan video belum selesai atau dalam pembuatan slide SEM-nya belum selesai, tapi pelaksanaan secara keseluruhan dari mulai rapat, pembukaan dan lain sebagainya sudah kami lakukan gitu. Jadi kendalanya hanya itu ketika pertama-tama aja Kak. Tapi setelah kita kasih pengertian, setelah kita kasih penjelasan sehingga teman-teman memahami dan membantu termasuk kepala sekolah dan langsung dibuka oleh kepala sekolah sendiri seperti saran dari Kak Syarif. Seperti itu Kak sementara.
Oke, terima kasih Pak Haji. Takutnya waktunya nggak cukup Pak Haji. Di dalam Ya. video bukti karya nggak sampai akhir nggak apa-apa. Yang penting sudah memperlihatkan proses awal sampai ke pertandingan Pak Haji. Ya, baik. Nanti saya kirim ya. Ya. Jangan lupa lembar pernyataan kepala sekolah dan persetujuan siswa ya Pak Haji ya. Yang mesti dikirim di teman-teman. Itu Oke, mungkin ada yang lembar lain? ininya gimana? Oh, Kak Sarip? lembar apa tuh? Ya, siap. Lembar dari pernyataan di kepala sekolah gimana contohnya? Saya kirim di grup ya Pak Haji ya. Oke, makasih. Ada lagi yang lain? Saya persilakan. Mumpung kita kesempatan bisa, ya silakan. Ya, Kak, saya mau nanya untuk surat pernyataan apa namanya, surat izin dari orang tua sama surat izin dari kepala sekolah itu digabungin sama videonya atau terpisah gitu uploadnya, Kak? Digabungin boleh lebih baik karena itu satu kesatuannya. Oh, iya. Hanya Ya, Kak. sekilas saja nggak apa-apa. Ya, kasih Kak. Oke, siap. Oke, ada lagi yang lain? Silakan. Baik Kak, saya lanjutkan ke PPT-nya. Kita sampai kepada shawat Kak, apa keputusan yang saya lakukan agar bukti karya sebentar. Apa keputusan yang saya lakukan agar bukti karya yang saya buat menunjukkan pemahaman terkait sintesa atau implementasi materi pelatihan PKG PJOK. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan now what, apa yang akan saya lakukan untuk mengevaluasi, memperbaiki, dan merencanakan perbaikan bukti karya, agar bukti karya yang saya buat menunjukkan pemahaman terkait sintesa atau implementasi materi pelatihan PJOK. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah Kak, jika bisa diberikan kesempatan untuk mengulang dalam pembuatan bukti karya, apa yang akan saya lakukan agar bukti karya yang saya buat menunjukkan pemahaman terkait sintesa atau implementasi materi pelatihan PKG PJOK. Kak, seandainya kakak-kakak diberikan waktu kembali untuk membuat bukti karya, karena sekarang kan PMM sudah tidak wajib, tapi hasil karya ternyata jejak digital itu ada. Maka apakah kakak akan melakukan bukti karyanya yang menunjukkan sintesa atau implementasi materi pelatihan PKG PJOK? Pertama, kita belajar terkait dengan paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kemudian yang kedua, kita belajar tentang asset based thinking. Kita belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kita belajar tentang isu-isu sosial PJOK. Kita belajar tentang kurikulum PJOK. Dan kita belajar tentang bagaimana asesmen dalam PJOK. Sampai kemudian kita belajar modul pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, sport education model, sampai ke tahap asesmen otentik, dan sampai ke tahap aksi nyata dan bukti karya. Ini bagi saya secara pribadi, karena saya pernah merasakan menjadi peserta seperti kakak-kakak, saya merasa bahwa
apa yang saya dapatkan dari kegiatan seperti ini sesuatu yang menarik, sesuatu yang amazing, tapi kadang terbentur dengan manajemen waktu kita. Gak bisa dipungkiri nih, guru olahraga kelihatannya saja santai, ngajar jam 7, selesai jam 12. Tapi ternyata kita disibukkan dengan hal-hal non-teknis yang itu menjadi melekat dalam jiwa seorang guru olahraga. Inilah yang kemudian kita merasa bahwa ada hal-hal negatif yang perlu kita luruskan, ada hal-hal negatif yang perlu kita jadikan itu sebagai pelecut motivasi kita, apalagi di momen-momen tertentu yang memang itu membutuhkan kecerdasan emosional maupun kecerdasan rasa dari diri kita untuk bisa memberikan ketenangan terhadap ini loh jiwa seorang guru PJOK. Maka kalau saya menyampaikan analisis terhadap teman-teman guru yang lain, mereka tuh ngiri dengan kita, Kak. Mereka tidak ada pelatihan guru PJOK, yang ada hanya PJOK dan bahasa Inggris, dan mereka menganggap ini perlu dan ini penting. Kita sudah mulai dinomor pentingkan bagaimana kemudian pembelajaran PJOK yang ada. Sampai Prof. Nunuk juga di dalam Igornas menyampaikan ini program yang harus berlanjut PKG PJOK di tahun-tahun berikutnya. Karena memang langsung mengena. Kemudian analisis selanjutnya dari hasil fasil bersama BPGP kemarin menyampaikan bahwa banyak guru PJOK yang tidak ikut dalam pelatihan ini, mereka merasa bahwa sayang sekali. Kemudian saya tidak punya kesempatan untuk bisa menjadi peserta. Dan ternyata informasi dari Prof. Abdul Mukti menyampaikan di tahun depan kegiatan begini akan bisa terus berlanjut, Kak. Mudah-mudahan kakak-kakak ini yang jadi peserta nantinya akan bisa menjadi seorang fasilitator ke depan untuk bisa membawahi dan mendampingi para peserta-peserta guru PJOK lain yang kemudian mereka pengen mendapatkan ilmu yang sama. Jadi saya berharap ilmu yang ada di kita, ilmu yang ada di kakak-kakak sekalian bisa ditularkan dengan sebaik-baiknya. Saya masih menunggu kakak-kakak terkait dengan tugas kakak-kakak sekalian. Saya stop share terlebih dahulu. Saya coba akan terbuka kepada kakak-kakak terkait dengan nilai yang sudah masuk kepada kakak sekalian. Mohon nanti bisa dicermati ya kayak. Nah, ada beberapa yang memang belum selesai dalam proses nilainya. Oke. Saya izin share screen, Kak. Saya menilai apa adanya sesuai dengan kondisi yang ada. Ini kakak-kakak sekalian terkait dengan nilainya. Kak Ardiansah dan Kak Oktarijal yang memang masih ada beberapa tanggungan tugas yang harus segera diselesaikan. Karena ini pertemuan terakhir, jadi mohon bisa diselesaikan sebelum batas waktunya, Kak. Batas waktu penginputan itu sampai tanggal 13 Desember. Ini tinggal Kak Oktarijal dan Kak Ardiansah. Kalau Kak Fajar Alamsah memang sudah tidak ada dan dia diberikan kesempatan juga tidak ingin mau lagi, jadi dia tidak ada. Nah ini Kak Oktarijal, terakhir tinggal Kak Rara yang terkait dengan kuatkan pemahaman 31C2. Ya. Aksi nyata juga belum. Oke, ini kira-kira nilai kakak-kakak. Saya yakin kalau tugasnya terselesaikan, saya akan fair-fairan di sini. Saya tidak akan menyulitkan kakak-kakak sekalian. Pasti saya akan luluskan.
Apalagi kakak-kakak di sini semuanya bekerja sama dengan baik, berkolaborasi dengan baik. Ikut Zoom-nya juga semuanya ikut, alhamdulillah. Nanti saya tinggal cross check, ada beberapa yang tidak ikut, maka saya akan tetap catatkan karena hari ini saya diminta untuk laporan terkait dengan kehadiran tatap maya selama kurun waktu modul 2 dan modul 3. Jadi saya akan menyampaikan apa adanya, tapi kalau nanti ada rapat pleno terkait dengan kelulusan, mudah-mudahan 12 peserta yang ada, kalau semua tugasnya sudah terlengkapi semua, sampai ke tahap bukti karya, maka kakak-kakak masuk dalam kategori lulus. Karena tidak ada anak-anak atau peserta yang bahasa kasar saya tidak masuk dalam ranah tidak lulus. Mudah-mudahan kakak semua lulus semua sesuai dengan hasil yang ada. Nah, kalau bercerita kesempurnaan memang hanya milik Allah. Terkait dengan tes awal dan tes akhir memang ada beberapa nilai yang kecil, maka bisa tertutupi dari tugas-tugas yang lain. Mungkin itu Kak, terakhir dari saya. Mohon maaf apabila selama kondisi kegiatan kita 19 kali tatap maya, kemudian tatap muka 6 hari, kemudian WA maupun telepon yang ada dirasa mengganggu kakak-kakak sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan ini memang sebatas kemampuan saya bisa mendampingi kakak-kakak. Kalau harus dibandingkan dengan fasil yang lain, saya pasti banyak kekurangannya. Tapi saya berusaha memberikan apa yang saya punya, apa yang saya bisa kepada kakak-kakak sekalian, sebagai ladang pahala saya juga di hadapan kakak-kakak sekalian terkait dengan kegiatan diseminasi PKG PJOK ini. Seperti apa yang disampaikan oleh Kak Eko, bahwa pertemanan kita, kekeluargaan kita masih tetap terus berjalan sampai kondisi tidak adanya diseminasi PKG PJOK ini. Yang sering makan seblak bareng ya teruskan saja makan seblak bareng. Yang main ke sekolah siapa ya tetap lanjutkan. Bahkan kalau perlu kita kopi darat lagi. Mudah-mudahan jadi keberkahan. Nanti kalau memang sudah cair, siapa tahu bisa memberikan makan seblak kepada teman-teman, ya nanti saya coba akan kumpulkan teman-teman sekalian. Tapi saya minta waktunya 1 menit masing-masing orang untuk menceritakan kesan-pesan terakhir sebelum saya mengakhiri kegiatan diseminasi PKG PJOK ini selama 3 bulan ke belakang. Silakan dari siapa terlebih dahulu untuk bisa menyampaikan terkait dengan kesan-pesannya. Saya dulu deh, paling tua deh. Mohon izin nih Pak, bentar nih waktunya. Ya, lagi ngajar kelas 1 Pak Ali, Pak Iji. Paling tua silakan. Ya. Untuk mohon izin yang Kak Fasil, kakak senior semuanya. Untuk pesan ini, alhamdulillah dalam proses belajar PPG PJOK ini kita menambah ilmu, menambah wawasan, menambah silaturahmi, dan menambah teman. Bahkan sangat bermanfaat sekali bagi saya terutama, dan saling berreferensi, berbagi ilmu bersama teman-teman semuanya. Semoga ilmu yang kita dapatkan dari kakak Fasil ini, kita senantiasa dalam pembaruan, dalam proses mengajarnya, kita laksanakan dengan baik. Dan kesannya, pesan buat teman-temannya, saya mohon supaya teman-teman kita kakak semua ini silaturahmi kita senantiasa selalu terjaga selalu, supaya katanya kalau kita selalu bersilaturahmi itu katanya memperpanjangkan umur kita ya Kak, dan berbagi ilmu, dan siapa tahu saling sharing untuk ada pembaruan di mungkin katakan namanya di pendidikan ya, mungkin ada kurikulum apa, bisa saling berbagi. Mungkin itu Kak Fasil. Terima kasih sebelumnya. Baik, terima kasih banyak Kak Bagi Susanto atas kesan dan pesannya.
Mudah-mudahan terus bisa menebar manfaat kebaikan, apalagi Kak Bagi ada di Kecamatan Tambora di tingkat SD ya. Baik, makasih Kak Bagi. Selanjutnya Kak Ali Murtado, silakan. Untuk kegiatan kita ini saya berkesan Kakak Fasil ini punya Suaranya nggak masuk ya kali ya? Apa hanya di saya? Kak Nurdin, dengar nggak Kak Nurdin? Langsung. Putus-putus. Putus-putus kali. Iya, kalinya putus-putus. Kalinya putus-putus. Baik, sambil menunggu kali karena sinyalnya mungkin bermasalah. Silakan yang lain, Kak Fajar atau Kak Rara, saya persilakan. Saya dulu deh. Izin Kak Fasil dan kakak-kakak semuanya, untuk pesannya saya sangat Sedain tisu. Aduh, ini gimana sih Ada ini tisu jadinya? nggak? Ada tisu nggak? Enggak nangis kok. Pesannya saya sangat senang sekali ya bergabung di kelas PKG ini, dapat undangan. Karena awalnya kan saya nggak tahu ini PKG ini ngapain ya. Oh ternyata di sini kita banyak dapat ilmu dari kakak-kakak semua, senior-senior saya, senior-senior saya yang sangat banyak pengalamannya. Dan di sini juga saya dapat ilmu baru dari Kak Fasil, dari yang cara mengajar sampai bikin metode belajar, pokoknya semuanya deh, dari rancangan apa yang harus kita lakukan untuk mengajar tuh di sini tuh sudah dijelaskan gitu loh. Sampai ke akhirnya kita bisa bikin sesuatu karya yang kita hasilkan sendiri, walaupun peran itu dibantu sama teman-teman semua juga gitu loh. Banyak masukan dari teman-teman juga untuk dalam mengerjakan tugas itu seperti apa. Kemudian saya sih harapannya untuk PKG ini sih banyakkan di luringnya ya, karena kalau daring gini tuh kurang efektif aja, karena kan kalau pakai Zoom gini kan kadang ada yang ada orangnya, ada yang nggak ada, tapi kalau kita luring kan kita lebih jelas gitu loh. Atau mau bertanya yang belum kita tahu juga lebih enak gitu loh, dan bisa langsung ke orangnya gitu loh. Jadi kan nggak hanya di Zoom aja. Jadi kedepannya sih enaknya sih lebih banyak di luring. Paling itu aja sih Kak. Terima kasih. Kedengeran gak sih ya? Kedengeran Bu Haji. Terima kasih juga buat kakak-kakak di sini yang sudah membantu saya. Mau nangis Bang Nurdin. Ya, keluarkan saja, nggak apa-apa. Serak banget suaranya. Jangan pendam di dalam hati. Nanti kalau PKG udah selesai, nanti jangan ini ya, jangan ngomong-ngomong.
Ya enggak, Kak Fajar. Baik Kak Fajar, terima kasih banyak. Selanjutnya silakan, ada lagi yang lain? Semua wajib ngomong nih. Kak Fahmi, saya pengen dengar suara Kak Fahmi, silakan. Aduh Kak, di sini lagi berisik banget nih, 112 lagi ada class meeting, suaranya beradu nih. Beneran saya nempel banget di nggak apa-apa. Saya pengen dengar kata-kata bijak dari Kak Fahmi, pengen dengar kata-kata bijak. Kata-katanya lagi banyak kerjaan ini Desember. Ya, untuk kesan dan pesan ya Kak ya. Kesan saya sih alhamdulillah makin banyak teman, terus juga pengetahuan baru, mulai dari cara mengajar, yang ngajar praktek dan cara mengajar teori ilmu baru pokoknya. Dari kesan saya itu, ya kita benar-benar menemukan hal yang baru oleh PKG ini. Dan pesan saya, ya jaga silaturahmi, jangan sampai putus. Kalau misalkan ada yang nyunatin anaknya, boleh undang-undang juga. Apabila ada yang mau nikah, boleh undang-undang juga. Asal jangan nikah lagi. Ya, boleh nikah lagi, asal nggak ketahuan. Cocok gitu. Ya. Waduh, ada Rara. Ya, terima kasih banyak Kak Fasil juga udah jadi mentor terbaik mengarahkan yang kita ini yang tadinya nggak tahu, kadang kalau kita WA langsung diresponnya cepat. Terima kasih arahannya Kak. Mohon maaf dari kami ini mungkin banyak salah juga dari perkataan ataupun candaan dari rekan-rekan semua. Itu aja Kak. Siap. Terima kasih banyak Kak Fahmi. Luar biasa. Panutan Pak Wakil. Selanjutnya Kak Rara, sudah ada waktu belum? Kesempatan nih. Ya Pak. Mana sih? Ya Pak, halo. Assalamualaikum. Kedengaran nggak suara saya? Jelas. Waalaikumsalam. Ya, ini saya harus kasih kesan-kesan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada suaranya. Aman. Waalaikumsalam. Ya, izin saya menyampaikan kesan dan pesan selama PKG ini berlangsung. Sebelumnya saya izin minta maaf ya kalau di sini ada berisik-berisik, soalnya saya lagi di lapangan. Backgroundnya aja rumah. Kesan saya selama Bang Benny jangan ngomong, gue lagi ngomong. Kesan saya selama PKG ini alhamdulillah saya mendapatkan ilmu baru, terutama dari beberapa senior-senior yang ada di sini, terutama Kak Fasil. Karena selama ini mungkin kita ngerasanya apa yang udah kita jalanin ngerasa benar aja. Ngerasa udah bener, tapi ternyata ada beberapa yang kurang. Dan kayak misalkan bikin acara itu kan di tingkat SD kan kita nggak tahu nih mekanismenya seperti apa, tapi diajarin sama teman-teman yang dari SMP atau SMK, ya kan. Udah gitu juga di sini saya alhamdulillah wasyukurillah saya mendapatkan teman-teman di kelas 18 yang solid, kompak selalu, walaupun ya ada beberapa juga yang suka ngilang-ngilang. Ya, Pak. Tapi teman-teman semua di sini saling bahu membantu sampai akhir kita masih tetap masih tetap stay di 18 orang ya, apa 17 orang ya. Nggak kayak kelompok lain atau kelas lain yang mungkin ada yang sebut-sebutan, tapi kita di sini tetap stay, tetap ada kasih tugas-tugas juga walaupun ada yang terlambat, tapi saling mengingatkan satu sama lain kayak
saya mau upload sih sama kelas ini. Terima kasih. Paling saran saya dari PKG ini sebenarnya bukan buat siapa-siapa sih, lebih ke penyelenggara BPP-nya. Karena mungkin karena BPG setahu saya BBGP mungkin di BBGP ini bukan 100% orang olahraga ya, karena saya lihat dari luringnya kebanyakan teori, sementara prakteknya kita mungkin kurang. Saran dari saya sih mungkin dari kakak-kakak Fasil, mungkin nanti kalau misalnya ada evaluasi, coba lebih dievaluasi dalam hal luringnya, karena kita mungkin butuhnya itu ya selain teori kita lebih butuh di prakteknya, bagaimana kita harus mengajarnya atau metode-metode mengajar yang lebih efektif lagi. Itu aja sih kalau dari saya, karena sama tadi kayak Kak Pupus bilang, kalau luringnya mungkin bisa lebih tambah lagi, karena emang kita butuh ilmu dalam hal menangani murid, terus bagaimana cara merancang RPP atau modul ajar, di mana CP yang kita dapatkan tahun ini juga CP-nya nggak kayak kemarin gitu. Ini kita kayak yang kemarin saya curhat, kalau misalkan saya itu bikin semuanya itu sendiri dan terpaku dari CP karena emang tidak ada contohnya sama sekali. Mungkin bisa itu sih ditambahin lagi dari PKG selanjutnya. Itu aja sih Kak dari saya. Mohon maaf sebenarnya kalau berisik di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesiplos luar biasa buat Kak Rasna ini. Keren ini emang. Anak muda yang potensial buat Kembangan dan Jakarta Barat. Ini nggak muncul juga ini. Ardiansyah nggak ada juga nih. Iya nih, benar-benar kangen saya sama beliau. Udah mau selesai nih bentar lagi. Nggak muncul juga orangnya. Nih Kak Fasil gimana? Sudah saya telepon juga, sudah saya WA. Mudah-mudahan nanti muncul di waktu yang tepat. Di waktu Zoom sendiri. Saya tinggal menyampaikan ke teman-teman sekalian, saya hanya tinggal di Kak Oktarijal dan Kak Ardiansah. Saya menyampaikan ini penegasan terakhir. Saya akan membantu kakak-kakak sekalian waktunya sampai tanggal 13 Desember. Karena nanti di tanggal 14 dan 15 saya menjadi deadline terakhir untuk saya menyampaikan kepada BBGP. Saya harap nanti Kak Oktarijal dan Kak Ardiansah bisa menyelesaikan tugas yang ada. Dan kepada teman-teman sekalian, mohon untuk bukti karya bisa dikirimkan linknya terlebih dahulu ke saya. Untuk nanti saya coba perbaiki kalau memang perlu ada peninjauan. Setelah itu baru kemudian nanti kakak-kakak semua upload ke dalam link bukti karya. Tata cara uploadnya sudah saya berikan PPT-nya kepada kakak-kakak sekalian, nanti tolong dipelajari. Lembar pernyataan kepala sekolahnya juga sudah saya berikan di grup kelas. Silakan nanti disesuaikan dengan hal yang ada. Mungkin begitu ya Kak ya. Cukup atau ada yang perlu disampaikan lagi? Cukup? Cukup Kak. Paling penutupan lah. Kapan ada waktu buat penutupan? Anjay. Di Telkom terbuka lebar ya. Ya udah Telkom. Telkom insya Allah siap. Ini mau coba telepon Telkom aja Telkom. Telkom saja. Caranya di Telkom yang di tengah. Caranya nanti bawa makan masing-masing, bawa ke Telkom, nanti kita buat makan bareng ya Kak.
Cakep. Oke Kak, saya akhiri dengan pantun ya Kak ya. Mohon izin cakepnya. Jika ada jarum yang patah, jangan hendak langsung dicari. Jika ada kata yang salah, mohon bisa dimaklumi. Cakep. Pergi ke Jakarta naik taksi, hendak beli bakso dan mie. Bersama guru PJOK yang hebat ini selalu dihayati dan terinspirasi. Cakep. Baik, terima kasih kakak sekalian atas waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan jadi keberkahan untuk kita bersama. Kita berarti bertemu di akhir. Mohon untuk bisa dibuka kameranya, kita foto akhir kegiatan. Kak Ali, Kak Kusmayadi. Siap, 1, 2, 3. Pengarah gaya Kak Rijal, silakan Kak Rijal. Kira-kira gimana gayanya yang cakep? Oh saya Kak. Boleh lah. Apa tuh? Alika. Siap. Alika. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Oke, gaya yang kedua dari Kak Fahmi. Silakan Kak Fahmi untuk akhir kita. Gimana Kak Fahmi? Kan Nurdin kali Pak, gantian. Terbaik Kak Fahmi. Kagak, lu aja. Silakan Kak Fahmi. Oke. Gini ya. Oke, siap. Gini ya. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kakak sekalian. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang udah selesai ajarin dong. Baik. Terima kasih sekalian. Semoga jadi keberkahan buat kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.